Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kemungkinan Imam Al-Mahdi dilahirkan di Nusantara tercinta ini, kalau kita kaitkan cerita-cerita yang ada, seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman akan ada pembawa merah putih dari timur. Adanya Satrio Piningit, budak Angon yang diceritakan Gus Dur, akan ada titik-titik dan hanya akan titik-titik. Dan setiap agama membawa ceritanya masing-masing dan benang merahnya sama atau satu tujuannya. Imam Al-Mahdi pertama kali dari Nusantara, kalau kita lihat sampel fosil perahunya yang cocok dengan kayu jati Jawa. Nabi Nuh, penegak tauhid yang pertama kali setelah anak cucu Adam menyelisihi tauhidnya Nabi Adam. Setiap rasul itu Imam Al-Mahdi atau penegak tauhid setelah tauhid yang diajarkan Nabi sebelumnya sudah rusak atau sudah lemah atau mungkin tidak dapat berkembang lagi. Semua nabi beragama Islam karena satu Tuhan, satu tujuannya hanya mencari ridhonya Tuhan. Setiap nabi membawa ajaran syariat berbeda-beda, dan memang hukum syariat dapat berubah-ubah suatu saat dalam situasi dan kondisi yang benar-benar memungkinkan untuk merubahnya dari yang semula, bahkan menjadi wajib dirubahnya hukum tersebut, seperti pernikahan anak Adam, seperti yang dilakukan para sahabat Nabi yang mengumpulkan ayat-ayat di kitab sucikan. Dari bid'ah sesat bila dilakukan menjadi wajib dilakukan, dan hukum bid'ah menjadi 5 bagian, wajib sampai haram. Islam sampai ke Nusantara dibawa dari keturunannya Sayyidina Ali, terbunuhnya beliau dan cucunya baginda Nabi. Kalau kita amati sekilas nampak jelas bahwa kalau kita gambarkan seperti koloni lebah madu, orang Arab kehilangan ratu lebah bermadu. Baginda bersabda bahwa nantinya Imam Al-Mahdi dari darah keturunan putrinya atau Sayyidina Ali. Pertanyaannya, mengapa beliau dibunuh dengan cara yang tragis dan sadis, dan di hari Jumat 17 Ramadan dijadikan hari proklamasi, dan jam 10 itu melambangkan 10 Muharram. Sayyidina Husain dibantai dan dipenggal kepalanya. 17/8/1945 itu adalah simbol. Kalau diuraikan ada pada diri manusia, kami tidak akan membahas karena sudah kami bahas di video sebelumnya. Yang babat Islam di Nusantara ini para wali yang berhasil karena para wali mempunyai budi yang luhur dan tauhidnya masih sama dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, atau tidak menyelisihi seruan ayat dan iman kedua sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas maupun Tuhan dekat. Kalau ada yang hanya iman satu sisi ayat saja, berarti mereka menjadi pengikutnya Dajjal bermata sebelah. Seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, diceritakan Dajjal akan membelah Imam Al-Mahdi. Dajjal di zaman Nabi Musa Samiri. Sedangkan di umat baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang mengajarkan tauhid dengan hanya iman satu sisi ayat ketuhanan
dan ingkar satu sisi ayat yang lain. Yang demikian disabdakan di akhir zaman, orang-orang membaca ayat-ayat Al-Quran tidak sampai ke kerongkongannya. Iman mereka pun ditempelkan di hati atau pikirannya. Yang dapat dipikirkan pasti makhluk, dan pasti mereka para penyembah makhluk, karena mereka ingkar dengan hakikatnya diri atau ruhnya yang telah bersaksi dan berjanji. Mereka ingkari. Bahkan ada yang beranggapan ruhnya sendiri mereka tuhankan. Bahkan tauhidnya persis Fir'aun. Akan tetapi mereka tidak sadar, mungkin itu yang disebut kena sihirnya Dajjal. Membelah Imam Al-Mahdi adalah mereka yang mengajarkan tauhid hanya iman satu sisi ayat dan ingkar dengan sisi ayat yang lain. Imam Al-Mahdi yang saat ini dipegang para guru mursyid atau guru tauhid yang mengajarkan iman semua ayat ketuhanan. Orang yang tidak iman satu ayat disebut kafir, walaupun kalian bersyariat Islam. Semua nabi beragama Islam karena semua nabi satu tauhid, satu Tuhan. Madunya agama itu di iman yang benar. Dulu 500 tahun kurang lebihnya yang dibawa para wali ke Nusantara ini madunya agama. Akan tetapi saat ini yang datang dari sana hanya racun atau tauhid bermata sebelah, ibarat koloni lebah, tawon endas atau lebah beracun yang dituju surga yang tidak ada hisab atau surganya titik-titik bermata sebelah, sama dengan tauhidnya. Seruan Satrio Piningit, jadilah Imam Al-Mahdi untuk diri sendiri, tegakkan tauhid, jangan selisih ayat, apalagi seruan ayat. Jangan, zaman sudah akhir, soal ibadah sunnah diributkan, iman digadekan, dijual, lain agama dikafirkan, akan tetapi tauhidnya diadopsi. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan adanya bapak ruh. Ruh itu langsung diciptakan yang istilahnya ditiupkan. Jangan pahami Tuhan atau zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai mulut, 99 asma sifatnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Satu atau zatnya Allah Maha Satu, Maha Sempurna. Sempurnakan iman kalian, karena salah iman tiada ampunan, atau hanya menyembah makhluk yang merasa Tuhannya beranggota badan. Mereka hanya para penyembah makhluk. Imam Al-Mahdi dari darahnya baginda Nabi, juga bapaknya Nabi atau Nabi Ibrahim, dalam pengertian baginda Nabi dari keturunannya Nabi Ismail, sedangkan Imam Al-Mahdi dari keturunannya istri Nabi Ibrahim yang lain menjadi satu dalam darahnya, seperti gambaran tasbih yang mempunyai satu ujung dibolak-balik sampai ke ujung, atau seperti tawaf berputar tetap dekat dengan Ka'bah yang disebut satu bapak. Imam Al-Mahdi dengan baginda Nabi begitu pula
semua manusia satu darah dari Nabi Adam. Semua manusia dibekali agama Islam. Kalau Nabi atau Imam Al-Mahdi untuk menegakkan tauhid ke umat, sedangkan kita hanya untuk diri dan sekitarnya. Itu pun kalau kita mampu. Islam tidak terbatas hanya di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau umatnya para nabi yang lain masih bersanad ke nabinya, atau yang disebut rapatkan barisanmu agar tidak ada celah yang ditempati syaitan atau iblis, atau yang masih sama syariatnya dan imannya dengan nabinya masing-masing, yakinlah kelak di akhirat, kelak di hari kiamat akan berkumpul dengan nabi kalian. Rapatkan barisanmu agar tidak ada celah yang ditempati iblis, yang artinya bila kalian tidak bersanad ke nabi kalian, berarti kalian berguru kepada iblis yang bersifat menyesatkan anak cucu Adam. Dan digambarkan persekutuan iblis dengan ular. Iblis menjelma menjadi ular untuk menggoda Nabi Adam, Siti Hawa, atau yang bersanad ke iblis, mulutnya berbisa, lidahnya bercabang dua, atau bila berpendapat plin-plan sifat yang demikian sulit kita hindari, karena Tuhan pun terlalu mudah untuk membolak-balikkan hati. Begitu juga sifat iblis yang ada pada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, jalan saling mengingatkan itu lebih baik. Yang demikian untuk kita pribadi dan orang lain. Semoga kita semua mendapatkan pencerahan atau iman hidayah. Akan tetapi ilmu wajib dicari, bukan hanya dinanti-nanti lalu datang sendiri. Yang mencari pun belum tentu mendapatkan, apalagi yang berdiam diri. Salah benarnya iman yang menentukan amal ibadah sebaik apapun. Kalau salah iman, balasan wassalam.